Shalom God Lovers, hari ini percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang memperbaharui setiap kita. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Oh, kami heran sebab Engkau Allah yang ajaib. Oh, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa, Allah yang mempesonaku. Terima kasih Yesus, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Salam God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Saat ini kita akan membahas Kristen anak-anak dan Kristen dewasa. Saudaraku, dalam perikop firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 dengan judulnya Kasih, terselip ayat yang ke-11 yang dibuat oleh Rasul Paulus yang agak menyimpang dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat itu berbunyi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus 13 ayat 11. Nah, saudaraku, sebagaimana setiap orang tua membesarkan, memelihara, mendidik, dan mengasihi anak-anaknya agar bertumbuh menjadi dewasa, demikian juga Bapa di surga mau kita bertumbuh dari Kristen anak-anak menjadi Kristen yang dewasa. Adapun sifat kanak-kanak yang harus ditinggalkan dalam 1 Korintus tadi adalah anak-anak itu sangat mengutamakan kenyamanan dan mementingkan diri sendiri.
Mereka akan menangis, protes, marah, dan lain-lain kalau merasa tidak nyaman. Seperti anak-anak kalau dia merasa lapar, kedinginan, atau kepanasan. Kalau dia buang air kecil, digigit nyamuk, terjatuh, dan lain-lain. Mereka akan komplain, mereka akan nangis, mereka akan meminta perhatian. Dia menganggap semua orang harus memperhatikan dia. Kekanak-kanakan secara rohani pun juga demikian. Saudaraku, kenapa pertumbuhan ini dari Kristen anak-anak menuju ke Kristen dewasa ditaruh di tengah-tengah firman Tuhan yang sedang berbicara mengenai kasih? Mungkin perbedaan kedewasaan dengan kekanak-kanakan dapat dilihat dari kriteria kasih itu sendiri. Pada kesempatan ini saya hanya mengutip salah satu dari ciri-ciri kasih yang saya anggap paling gampang menerangkan sifat kanak-kanak dan orang dewasa, yaitu kesabaran. Salah satu sifat kanak-kanak adalah ketidaksabarannya. Bukankah masih banyak orang Kristen yang memiliki sifat tidak sabaran? Kita langsung bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu ketika doa kita belum juga dijawab oleh Tuhan. Kita tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Hari ini kita minta, maunya hari ini pula Tuhan jawab. Kita berusaha menyuruh Tuhan dan memaksanya untuk menuruti segala kemauan dan keinginan kita sesuai dengan cara yang kita tetapkan. Tak jauh beda dengan bangsa Israel. Mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetap saja mengeluh dan bersungut-sungut. Padahal Tuhan telah membawa mereka keluar dari negeri perbudakan Mesir dengan cara yang ajaib. Saudaraku, di padang gurun perbuatan ajaib Tuhan senantiasa menyertai bangsa ini. Namun mulut mereka tetap saja dipenuhi dengan keluh kesah dan persungutan. Mereka tidak sabar dengan cara Tuhan bekerja. Akibatnya Tuhan mengizinkan mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum mencapai tanah perjanjian Kanaan. Mari kita renungkan, apakah kita masih suka bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan? Ini adalah tanda bahwa kita masih tergolong orang Kristen kanak-kanak. Sifat kekanak-kanakan tidak tergantung umur, karena banyak orang dewasa masih saja juga bersifat kekanak-kanakan. Belum lagi dalam hubungan dengan sesama manusia, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Kita akan menjadi dewasa dengan terus melatih kesabaran kita. Kalau kita perhatikan definisi kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, definisi kasih dimulai dengan pernyataan bahwa kasih itu sabar. Dan diakhiri dengan pernyataan bahwa kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kesabaran adalah seperti packagingnya kasih. Kasih seorang yang dewasa rohaninya terlihat dari kesabarannya. Bagaimana Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang maha kasih dan panjang sabar. Mazmur 145 ayat 8 katakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Buah Roh Kudus juga salah satunya adalah kesabaran. Orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang punya kesabaran. Kolose 3 ayat 12-13 katakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hamba-hamba Tuhan juga cirinya orang yang sabar. 2 Timotius 2 ayat 24 katakan, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Akhirnya saudara-saudara, mari kita berdoa dan memohon agar Roh Kudus
memberikan kepada kita semua kesabaran seperti yang diteladani oleh para nabi. Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Kiranya kemurahan Tuhan yang besar itu melalui Roh Kudus dan firman Tuhan yang berkuasa menumbuhkan rohani kita semakin dewasa, memberikan kemampuan kepada kita supaya memiliki kesabaran sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Roh Kudus, doa kami pada saat ini memohonkan kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami kesabaran yang dari Roh Kudus, supaya kami boleh bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap ini. Biarlah kami boleh sabar satu sama lain, sehingga kami boleh menjalin unity satu sama lain, sehingga tubuh Kristus sebagaimana doa Tuhan Yesus akan terbentuk. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God's Lovers diharapkan memberikan link YouTube renungan ini kepada rekan-rekan dan sahabat saudara. Terpujilah nama Tuhan.